Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dasar pemrograman kita yang kali ini akan membahas tentang variabel dan tipe data. Oke, di sini sudah saya siapkan kertas kerjanya yang kali ini saya beri nama p2.py ya. Jadi sudah saya simpan di directory ini. Kemudian kita coba tes sederhana saja dulu, print variabel dan tipe data. Oke, kita coba run modul atau F5, tekan OK. Maka ini hasilnya, variabel dan tipe data. Oke, kita lanjutkan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap variabel, maka saya sudah menyiapkan sebuah kasus atau sebuah ilustrasi di mana nanti di ilustrasi ini akan keluar beberapa variabel untuk tujuannya, kemudian dan nilainya. Oke, kita coba baca dulu. Hasan pergi ke pasar untuk membeli 10 buah jeruk dan 8 buah apel. Kemudian dia pergi mengunjungi neneknya dan memberikannya setengah dari jumlah jeruk dan apelnya. Lalu Hasan kembali ke pasar untuk membeli lagi 2 buah jeruk dan 2 buah apel. Terakhir, muncul pertanyaan adalah berapakah jumlah jeruk dan apel yang dimiliki nenek? Yang kedua adalah berapakah sisa jeruk dan apel yang dimiliki Hasan? Kita akan mengkonversi ilustrasi ini ke dalam dasar pemrograman kita, khususnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita mulai dari baris pertama saja dulu. Hasan pergi ke pasar untuk membeli 10 buah jeruk dan 8 buah apel. Jadi ini harus kita buatkan dulu variabelnya. Saya kasih nama misalkan jeruk. Nah, ini disebut dengan variabel. Di mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan nilai. Jadi kalau saya ilustrasikan sebuah kotak dan di dalamnya diisi bola, maka kotak itu adalah variabelnya, kemudian bola adalah nilainya. Oke. Dalam hal ini saya beri nama kotaknya adalah jeruk. Oke, kemudian bolanya adalah nilai dari jumlah dari buah jeruk itu. Yang perlu diperhatikan untuk membuat variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Contoh misalkan jeruk spasi Hasan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Sekalipun ingin dipisahkan, maka gunakanlah underscore, jeruk Hasan. Kemudian, variabelnya sudah terbentuk, maka kita bernilainya. Cara memberikan nilainya cukup sederhana, sama dengan, kemudian kita masukkan angka 10 tadi. 10. Oke, namun yang perlu diingat, jangan ditambahin buah ya. Jangan ditambahin buah, tidak perlu. Kita cuma ngambil nilainya doang, 10. Oke. Oke. 10 itu adalah nilainya. Yang nilai ini harus memiliki tipe data. Tipe data itu adalah bentuk komunikasi penyampaian kepada komputer bahwa 10 ini disimpan sebagai angka. Ada juga nanti kasusnya disimpan sebagai string. Jadi secara umum ada 2 tipe data itu di bahasa pemrograman. Yang pertama string, yaitu menyimpan huruf, kemudian numerik, menyimpan angka. 10 itu termasuk yang numerik. Oke. Kemudian numerik ini dipecah lagi sesuai dengan bentuk dari angkanya. Maksudnya bisa saja bilangan bulat, bisa saja bilangan berkoma, dan lain-lain. Maka untuk 10, karena tidak memiliki koma di belakangnya, artinya 10 ini adalah bilangan bulat, dan artinya lagi 10 itu bertipe data integer. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah bentuk dari variabel, dan ini adalah nilainya. Lanjut, dan 8 buah apel dan 8 buah apel. Berarti kita buat saja variabel kedua apel Hasan sama dengan 8. Ingat tidak perlu ditambahin buah di belakangnya.
Oke, kita coba dulu menampilkan variabel itu ke dalam modulnya. Maka kita buat di sini, saya enter saja print dalam kurung jeruk Hasan. Jadi seperti ini jeruk Hasan. Oke, kita coba running, run. Oke, maka dapatlah angka 10 sesuai dengan nilai yang ada di variabel jeruk Hasan. Jadi kalau mau ditambahin sebuah kalimat di depannya, maka gunakan kutip jeruk Hasan. Nah, kalau ini karena bersifat sebuah string, maka boleh spasi di dalamnya. Jeruk Hasan, ini gunakan koma di belakangnya. Oke, kita coba jalankan. F5. Oke, maka hasilnya jeruk Hasan 10. Oke, ini saya tambahin sama dengan 10. Oke, kemudian kita coba print apel Hasannya, print apel Hasan sama dengan kutip koma apel Hasan. Oke, kita coba running lagi. Apel Hasan sama dengan 8. Ya, beres. Oke, lanjut. Kemudian dia pergi mengunjungi neneknya dan memberikannya setengah dari jumlah jeruk dan apelnya. Setengah dari jumlah jeruk dan apelnya. Berarti di sini kita butuh variabel ketiga. Variabel ketiga dan variabel keempat yang saya kasih nama jeruk nenek dan jeruk apel. Kenapa dibutuhkan? Karena di bawah itu kita diminta untuk menghitung juga jeruk nenek dan apel nenek. Oke, selain pertanyaan keduanya tadi jeruk Hasan dan apel Hasannya sendiri. Maka konversinya adalah kita buatkan sebuah variabel jeruk Hasan, maksudnya jeruk nenek. Kita buat variabel jeruk nenek. Oke, sama dengan perhatikan soalnya. Mengunjungi nenek dan memberikannya setengah dari jumlah jeruk dan apelnya. Memberikannya setengah dari jumlah jeruk dan apelnya. Karena kita tahu tadi jeruk Hasannya 10 dan apelnya 8, maka setengah dari 10 dan 8 misalkan jeruk nenek, karena tadi jeruk nenek, maka kita buat 5 di sini. Oke, 5 di situ. Tapi ini tidak benar caranya. Kenapa tidak benar? Karena yang menghitung setengahnya adalah otak kita. Seharusnya yang menghitungnya adalah si bahasa pemrograman sendiri atau si PC-nya sendiri. Maka cara seperti ini tidak dibenarkan. Lantas bagaimana yang benar? Yang benar adalah tidak juga seperti ini. Tidak juga karena kita tahu jeruk Hasan tadi 10, maka kita bagi 2 misalkan. Seperti ini. Lantas bagaimana yang benar? Yang benar adalah, perhatikan, kenapa ini tidak benar? Karena untuk apa kita membuat variabel jeruk Hasan di atas kalau tidak dipakai di bawahnya? Berikutnya tidak dipakai. Maka 10 tadi sebenarnya kan sudah dimasukkan ke dalam variabel jeruk Hasan. Maka jeruk Hasannya saja yang dipanggil. Jeruk Hasannya itu masuk ke sini. Jeruk Hasan. Nah, ini yang benar. Jadi jeruk nenek sama dengan jeruknya Hasan tadi dibagi 2. Oke. Begitu juga apel. Sama prosesnya. Apel nenek sama dengan apelnya Hasan dibagi 2. Oke, kita coba lihat hasilnya. Saya buat print di sini. Print jeruk nenek sama dengan tip, koma. Saya masukkan variabel yang ini ya, jeruk nenek. Oke, sudah. Berikutnya sekalian saja print apel nenek. Apel nenek sama dengan kutip koma apel nenek. Oke. Kita coba jalankan F5. Oke. Maka terlihat hasilnya seperti ini.
jeruk Hasan awalnya 10, apel Hasan sama dengan 8. Nah, jeruk nenek 5, apel nenek 4. Jadi yang mengkalkulasi adalah si Python-nya sendiri atau bahasa pemrograman sendiri. Nah, perhatikan jeruk nenek ini muncul koma ya, 5,0 dan 4,0. Oke. Kenapa ini 5,0 munculnya dan 4,0? Karena tadi ada proses pembagian. Dan proses pembagian itu biasanya menggunakan tipe data float. Jadi tadi saya ulang, di Python atau di dasar pemrograman secara umum itu dikenal dua tipe data string dan tipe data numerik. Oke, numerik itu angka, yang cabangnya bisa saja bilangan bulat, bisa saja bilangan koma, misalkan desimal, maka yang 5,0 ini termasuk yang bagian desimalnya. Namanya adalah float. Oke, yang atas 10 sama 8 ini bilangan integer. Oke, setelah tampil jumlah dari jeruk nenek dan apel nenek, maka berikutnya kita coba proses sisanya dulu. Sebelum melanjutkan ke baris ketiga, di mana Hasan beli lagi 2 buah jeruk dan 2 buah apel, kita coba dulu menghitung sisa dari jumlah jeruk sebelum si Hasan ini kembali ke pasar untuk kedua kalinya. Oke, kita coba gunakan variabel yang sama saja. Kita update saja. Tadi kan jeruk Hasannya 10 di awal, kemudian diberikan nenek setengahnya, maka kita update saja nilai variabel dari jeruk Hasan. Jeruk Hasan sama dengan jeruk Hasan yang di awal. Oke, ini saya update variabelnya, jadi sama saja, tidak perlu saya buat variabel baru. Jadi ambil jeruk Hasan, kemudian kurangi dengan jeruk nenek. Oke, jeruk Hasan dikurangi dengan jeruknya nenek. Oke, maka ini bernilai 10 dan ini bernilai 5. Maka hasilnya nanti 5. Oke, saya lanjutkan dengan apel Hasan sama dengan apel Hasan yang awal, yang 8 tadi dikurangi dengan apelnya nenek. Setelah kita mengkalkulasi sisa dari jeruk Hasan dan apel, maka kita coba tambahkan perintah print. Jeruk Hasan sementara, koma, jeruk underscore Hasan. Oke, saya buat perintah kedua. Print apel Hasan sementara, sisanya maksudnya sementara, kutip, koma, apel Hasan. Oke, kita coba tampilkan F5. Oke, maka ini hasilnya jeruk Hasan sementara 5 dan apel Hasan sementara 4, karena tadi sudah dibagikan dengan nenek setengahnya. Berikutnya Hasan kembali ke pasar untuk membeli lagi 2 buah jeruk dan 2 buah apel. Oke, maka di sini saya buatkan variabelnya jeruk Hasan, tetap menggunakan variabel yang tadi, kita update nilainya. Jadi kalau tadi kan jeruk Hasan yang di awal adalah 10 buah, kemudian diambil oleh nenek 5, maka sisanya 5. Maka di sini jeruk Hasan lagi. Oke, yang ini sudah bernilai 5. Yang ini sudah bernilai 5, jeruk Hasan, plus 2, ditambahkan 2 baru lagi. Berarti, perhatikan ya, ini berbeda antara jeruk Hasan yang ini dengan jeruk Hasan yang ini. Ini nilai lama, sementara ini nilai baru. Nilai lamanya berapa? 5, nilai barunya adalah 7. Oke, begitu juga dengan apel Hasan, sama dengan apel Hasan plus 2. Oke, kita lihat hasilnya print.
sisa jeruk Hasan sama dengan koma jeruk Hasan, dan terakhir print sisa apel Hasan sama dengan koma apel Hasan. Oke, kita coba jalankan F5. Oke, ini hasilnya. Oke, sisa jeruk Hasan 7, sisa apel Hasan 6. Oke, jadi nomor 2 sudah terjawab. Berapakah sisa jeruk dan apel yang dimiliki Hasan? Di nomor 2, 6 apel dan 7 jeruk. Sementara pertanyaan nomor satunya adalah berapa apel yang dimiliki nenek? Yang ini. Jeruk nenek 50 dan 40. Oke. Maka kesimpulannya adalah kita sudah membuat sebuah variabel. Ini variabel jeruk Hasan, apel Hasan, jeruk nenek, apel nenek, yang bertujuan menyimpan nilai, di mana nilainya tadi seperti yang saya bilang bisa berupa string untuk huruf dan bisa berupa angka atau numerik. Oke. Dalam kasus ini kita sudah menggunakan dua tipe data, khususnya yang numerik, tipe data integer untuk bilangan bulat. 10 ini bilangan bulat, 8 juga bilangan bulat, dan float itu seperti ini, 5,0, 4,0, 7,0. Artinya sama-sama numerik, tapi diperlakukan berbeda karena yang satu nilainya bulat dan yang satu nilainya desimal. Oke, saya kira cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.